Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ayudi, NIM 203011101004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin saya mengenai mata kuliah pendidikan ilmu Al-Quran dan Hadis, yang mana materinya tentang pengertian perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar, serta unsur-unsur pokok hadis yang terkait di dalamnya. Materi pertama, pengertian hadis, sunnah, dan kabar atsar. Pengertian hadis. Semua hadis adalah semua perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takriknya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dan ketetapannya. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara. Dari definisi tersebut, sunnah diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum baik, yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Pengertian kabar. Kabar ialah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang dari Nabi Muhammad SAW disebut hadis. Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dan kabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Pengertian atsar. Atsar menurut jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Menurut ulama seperti ulama Kharasan, atsar untuk hadis mauquf dan kabar untuk hadis marfu. Ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu kabar berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. 2. Perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Hadis dan kabar. Sebagian ulama berpendapat bahwa kabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan kabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan tabi'innya. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam hadis. Pertama, rawi. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar, diterima dari seseorang atau gurunya. Bentuk jamaknya adalah ruwa. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan mirawi atau meriwayatkan hadis. Yang kedua, matnul hadis atau matan hadis. Matan hadis adalah pembicaraan atau materi berita yang terdapat dalam sanad terakhir, baik isinya itu berupa sabda Rasulullah SAW, ungkapan sahabat tentang Rasulullah, atau tabi'in yang menceritakan tentang perbuatan sahabat atau Nabi. Ringkasannya, mata itu adalah isi dari teks hadis tersebut. Misalnya, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mana berbunyi, penghulu syuhada adalah Hamzah dan orang-orang yang berdiri di hadapannya, di hadapan penguasa, untuk menasihati, lantas ia dibunuh karenanya. Pernyataan demikian merupakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Hakim tersebut. Contoh lain, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, masyarakat itu berserikat dalam 3 barang: air, padang, gembalan, dan api. Isi dari hadis tersebut merupakan matan hadis yang diriwayatkan oleh kedua perawi hadis tersebut. Yang selanjutnya, sanad atau tarik ialah jalan yang dapat menghubungkan matnu hadis kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan per poin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.